editannya dipotong aja Pak, yang pas bagian horor buat YouTube lu tuh. Oke. Kita randomly aja berarti. Cek audio. Masuk. Audio kamera. Silent. Oke guys, gue mau balik lagi di kehidupan mahasiswa Jakarta di Bandung. Pembukaannya kayak gitu bang. Nice. Jadi ini gue mau share tentang The Oversland Journey. Kenapa bisa terjadi The Oversland Journey, perjalanan gue dibantu sama Bang Riko. Pokoknya karena gue nggak bisa sendiri ngejelasin, harusnya enak ada Opal. Karena the founder, the head of the chief, ini Opal Anandra. Scorpio. Gimana Bang Diki? Apa yang lu tanyain tentang The Oversland? Awal mulanya apa alasannya lu ngelakuin perjalanan yang bagi gue jauh gitu, maksud gue kayak gue dari Bekasi ke tempat kerja aja misal lagi ke Parung gitu ya, sehari ngelewatin ya around 40 kilo. Kalau naik stasiun 17 stasiun aja gue capek, gue ngeluh tuh kemarin kadang-kadang sebelum dipecat ya. Kurang bersyukur. Cuma lu ngelakuin perjalanan yang kayak nyebrang pulau lah gitu. Apa alasannya? Ada. Gua tarik dulu bang. The Oversland itu jadi ini awal terbentuknya The Oversland. Tercetusnya nama The Oversland Journey. Awalnya itu gua sama temen gua nih ada Opal Anandra, kalian udah tahu pasti orang gila satu itu. Jadi orang gila pak. Maksud gua mikir gua nge-distract diri gua sendiri tuh gua orang gila dari teman-teman gua di kampus, seumuran gua. Tapi ternyata di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada Opal. Nice. Perihal Kegilaan terutama di dunia touring, perjalanan. Umur 18 tahun dia udah tembus Timor Leste, udah muterin Timur, NTB, NTT, Flores, Larantuka, Mota Ain, muter Upang, Sumbawa. asli Opal, 18 tahun. motoran. Kalimantan dia udah, yang belum itu cuma Sulawesi dia. Oke. Yang belum Sulawesi, Papua dia belum. Waktu itu ya gue ketemu di salah satu event, terus akhirnya kita ngobrol, ternyata teman-teman kita tuh teman-teman dekat semua, maksudnya Saling terkait. saling kenal. Akhirnya gue buat project sama dia, Pal, kita sama-sama suka jalan jauh sendiri. Gimana kalau kita punya project bareng gitu? Project bareng dalam artian lu patah hati, gue patah hati. Suka jalan jauh karena patah hati. Oke. Kalau lagunya For Revenge, kalau nggak salah berarti ini perayaan patah hati kalian. Perayaan patah hati. Jadi awalnya itu gue bilang gue mau ngenol, mau ke Sabang. Pas banget Opal waktu itu emang mau ke Sabang karena mau nyelesain 3 pulau. Sabang belum nih. Sabang belum. Sumatera tuh belum habis dia. Akhirnya gue iyain, terus gue bilang ke dia, oke, tapi gue mau rapi kita buat Pakai kemeja. pakai peci waktu itu. Secara apa sistemnya aja apa? Secara gue mau itu berkepanjangan. Oh, oke. Berkepanjangan berarti entah itu The Oversland ini bisa jadi ladang uang buat kita entah kapanpun itu, ya kan? Oke. Jadinya dia mikir nih apa nih, gue tarik lagi, gue ini punya motivasi lah orang-orang yang kita lihat tuh, anjir dia bisa kayak gini, terutama Dion Agam, ada namanya YouTuber Dion Agam. Vlog motor lebih ke touring sih. Oke. Motornya CRF 2,5 rally, dia sama pasangannya, dia tuh bikin menuju barat, dokumentarnya tuh bagus. Setiap gurun itu nggak sih? Bukan, itu kalau gurun tuh Indonesia tuh di Jopal Jambi itu ada Om siapa namanya? Ada itu di Jopal Jambi yang naik sama anaknya. Itu kan jadi pemekar. salah satu tokoh yang diidolakan lah beliau. Tapi bukan beliau. Gua mengidolakan tuh yang dia emang well prepare banget perjalanan dia, terus nyentuh banget ke orang-orang tuh di share. Perjalanan itu gue buat karena emang gue suka. Gue nge-share kulinernya, perjalanannya, walaupun The Oversland Journey belum nokat edit. Oh, Nokat edit pak, gue masukin aja karena gue mikirnya ini buat dokumentasi gue aja sama Opal, sama temen-temen yang lain. Kalau misalkan kita pernah jalan ke tempat ini kalau lagi kangen gitu. Terus akhirnya kita lihat juga Dion Agam, oh ternyata begini ya caranya. Terus The Christian Hansen, dia tuh yang Vespa tadi juga. bukan CRF 2,5 rally pak. Oke.
Terus ada lagi The Christian Hansen, dia orang Denmark. Dia tuh keliling dari Sabang sampai Merauke, naik. Sekarang tuh motornya kalau nggak salah motor mobil lah, apa KTM 1000 kalau nggak salah. Orang Jerman, Orang Denmark. Denmark, Dia cinta banget Indonesia makanya ngejelajahin. ngejelajahin Indonesia. Nggak mungkin ada pak. Ada pak, itu ada The Christian Hansen, buka aja. Dia itu memang gearnya keren-keren. Maksudnya dia ngebuat video dia tuh kayak National Geographic. Oke, dari sinematografinya. Sinabur, semua rapi pak. Nice. Terus ada Arsal Bahtiar. Kalau lu tahu Arsal Bahtiar tuh pengepekannya di Kelana Bentalang. Nah, kenapa gue bikin oversland journey dari Kelana Bentalang? Gue ngeliatnya, oh ini yang bisa gue tiru dan gue bisa jadiin. Sama apa tuh? Kayak gini nih konsepnya, konsep perjalanan kita tuh harus kayak gini. Itu maaf yang dalam hutannya bikin rumah apa itu? Iya, Bascraft. Itu ya. Dia dari Bascraft juga, tapi temennya Oh, yang temennya. ngikut di Kelana Bentalang, namanya Barka. Oh, oke. Namanya Barka. Itulah, akhirnya kita kecetus kayak apa nih yang gampang orang ingat, tapi tuh kena di kita. Tapi jangan ngikutin banget Kelana Bentalang. Kelana Bentalang kan emang KBLI banget kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia banget kan. Oke. Gimana nih caranya? Akhirnya ATM lah. apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Betul, gua amati tidur dan modifikasi. Akhirnya lama tuh, awalnya gua bertiga kan sama Zel juga. Tadi Zel mau ikut ke Aceh, cuman karena satu dan lain hal dia akhirnya gagal kan. Akhirnya kita cari nama apa-apa. Kita sering bolos kuliah nih ceritanya. Opal yang sekarang belum lulus udah berapa belas semester, gua yang banyak yang ngulang mata kuliah waktu itu. Akhirnya kecetus nama pembolos, awalnya pembolos. Tapi nama pembolos itu kayak kurang pas gitu kan. Masa perjalanan pembolos kayak Segmented banget ya. Iya, kayak buat anak sekolah tuh. betul. udah. Kita cari apa nih? Dan orang tuh overland itu pada salah kaprah, pada ngiranya overland. Iya, gue ngiranya overlap gitu. Iya, pada ngiranya overland pak. Tapi overland itu dari bahasa Belanda awalnya. Oke. Overland, over SLAAN. Artinya apa tuh? Itu artinya pembolos. Pembolos. Cuma digeser jadi Bahasa Belanda. Oh, berarti lu setuju Belanda dulu menjadi Indonesia? Iya. Pokoknya The Oversland jadi pilihan nama karena menurut kita Oversland tambahin deh lah, jadi kayak petualangan para pembolos gitu, tambahin journey. Tapi kalau buat branding itu kan kita makanya Oversland journey, D-nya itu ditarik lagi loh. Ya, karena D itu kata yang hebat itu pak. Kalau di One Piece ya. Iya betul, D itu emang kata yang hebat. Terus The Oversland Journey, nah, akhirnya tercetus oke, The Oversland Journey. Jadi kalau kalian lihat di Instagramnya, pertama kali The Oversland Journey perjalanan itu gue sama Opal 21 hari keliling Sumatera sampai Sabang, ketemu Bang Riko, ketemu teman yang lain, banyak ketemu di sana. Akhirnya tercetus itu sampai sekarang gue ke Banda Neira, gue pakai itu dan buat perjalanan lainnya. Memang ada lagi perjalanan-perjalanan. Bakal ada pak perjalanan lainnya, kayak kemarin itu sempat mau next ini semoga ke timur terrealisasikan. Ke timur terrealisasikan. Timur Leste. Timur Leste. Terutama kan gue belum pernah ke sana. Kau Jakarta Timur? Cipinang, Kebonanas, Mulia Raja. Oke. Berarti kalau jalan di lapas kunjungan Pernah masuk kan? Bete. Oke, berarti Oversland ini berarti lumayan apa ya, filosofis dan ternyata bermakna banget ya. Itu kayak gue kira Oversland tuh kayak udah sekedar nama buat satu perjalanan selesai, usai, Enggak, filosofis pak. Jadi emang berkepanjangan lah. iya dirancang secara, walaupun secara dua orang tolol jadi satu, tapi Oversland memang sampai sekarang mungkin branding gue di Oversland Journey. Entah itu karena menurut gue apa ya, perjalanan udah bagian dari hidup gue mungkin kan, karena udah terakhir pacaran lama dan kayak ya jelek itu udah nama bagian tengah gue, jomblo itu udah bagian nama tengah gue, jadi pelarian gue perjalanan itu sendiri.
Berarti kalau perihal perjalanan ini coba di garis bawah ya. Perihal perjalanan apa berarti hanya tentang otomotif, Pak? Oh enggak, semua kayak kalau moto traveler itu memang gua pribadi sama Opal itu emang apa ya hidup dan jati diri basicnya itu emang dari moto traveler. Tapi kalau buat yang backpackeran terus trip kayak apa kita apa kalau naik mobil jauh road trip itu ya bisa dimasukin ke offline juga. Jadi semua lingkup perjalanan kita ambil lah istilahnya. Karena ini Pak, gue setuju banget sih kan, kayak ada tuh gue dengar kata-kata jika tidak abadi, kenapa tidak diabadikan? Dan jujur, ya mungkin banyak orang yang gue rasa, termasuk gue nih, yang ngerasa gak seberuntung loh. Ini kita geser nih, masalah jelek, patah hati segala macam, kayak anjing maaf tuh sensor kali. Nah menurut gue perihal apa ya gue bilang, lu beruntung karena ya itu gak semua orang bisa nggak abadiin momen yang gokil sih, terlepas apapun alasannya, tapi bisa nggak abadikan suatu momen yang bisa abadi at least buat kita dengan bentuk platform yang menurut gua ini keren gitu. Kayak hormat. 1001 kalimat Pak, ada uang nggak ada waktu, ada waktu nggak ada uang. Itu banyak orang-orang tuh yang selalu bilang gitu, ya gue sekarang ada uang tapi nggak ada waktu. Atau temen-temen gue bilang, gue udah banyak waktu tapi nggak ada uang. Sebenarnya gini, orang-orang tuh lupa Pak, semua mimpi itu kelas. Orang-orang tuh lupa, semua mimpi itu nggak bakal terjadi, nggak bakal menjadi nyata kalau nggak disertai usaha dan doa. Banyak yang lupain usaha dan doanya. Mereka cuma mimpi doang, pengen ini pengen itu, usaha doanya nggak ada. Gua bukan seorang Oh berarti lu orang yang secara finansial itu udah freedom. dibilang freedom enggak, gue cuma merealisasikan. Cuma lu kenapa menjudulkan orang-orang yang bekerja, mereka yang gak punya waktu seolah gak bisa? Maksudnya mungkin ini jadi alasan juga nih, kayak tapi misalkan kayak gue ya gue gak ngerasa gue gak punya waktu, tapi gue bilang lu beruntung lah. Tapi apa berarti gue salah? Maksudnya buat temen-temen yang lain juga, caranya seperti apa? Karena waktu itu bukan dicari Pak, waktu itu dibuat. Lu kerja gak ada waktu, mau cari waktu gak ada, cuti, hak lu kan bisa jalan, ya gak sih? Itu waktu bukan dicari tapi dibuat. Momen diciptakan, Bukan kita nantikan. bukan dinantikan. Dan ada gini, prinsip itu bisa berubah ketika ada satu kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan tetap. Contohnya keluarga, kondisi, dan tekanan bisa jadi. Kenapa keluarga? Kalau udah menikah, lu harus memprioritaskan istri dan anak lu. Nah, sekretaris RT kita tuh Pak, di studio ada di workshop. Itu sekretaris RT-nya ada Mas Nowo namanya. Itu curhat kita Pak. Sensor aja namanya, maaf, tapi sensornya. Nah, sekretaris RT-nya tuh suatu waktu dia ngobrol lah perihal pas membuka studio itu kita ngobrol sharing. Awalnya dia ngasih tahu tuh kalau perihal pelang itu nggak boleh lebih di jalan, kalau nggak ntar kayak kena apa ya pajak, orang kelurahan, resep atau etika kali ya. Nah singkatnya akhirnya curhat dia tuh perihal pelarian dia itu ya ketika penat sama pekerjaan sama keluarga, yaitu motoran tuh Pak, dengan motor metik atau bebek dia tuh. Ini kayak ternyata berarti pertanyaan gue mungkin buat melepas kepenatan gitu, meluapkan perihal pekerjaan apa segala macam, berarti bisa lewat perjalanan ini kali Pak. Sebagian orang ada kayak gitu, cuman gue nggak bisa
mengiyakan itu karena Gak bisa kenapa? Apakah bukan perjalanan itu yang menjadi alasanmu ketika lu gak bisa bertahan dan lu mencari pelarian? Gampangnya itu pelarian lu. Berapa hati? Jadi beberapa perjalanan atau momen yang dibuat atau waktu yang dibuat menurut Bang Genjor tadi, dia itu sebenarnya kayak kamuflase, itu cuma pelarian. memang, tapi gue nggak bisa mengiyakan itu karena ada beberapa orang yang malah di perjalanan itu bukan buat melupakan, bukan buat untuk refreshing, bukan buat apa, tapi menjadikan pelarian perjalanan itu apa ya, tempat dia ngadu, malah dia nangis di jalan, bukan nikmat jalan, malah dia mengingat semuanya di perjalanan itu. Atau orang kerja, dia jalan malah tempatnya dibuat apa ya, istilahnya nggak menikmati perjalanan. Kecuali orang yang memang di basicnya itu emang ini cara gue, kayak contoh gue kalau lagi kayak di rumah atau lagi kayak gini gue bisa tidur gue. Tapi gue kalau lagi di alam, lagi touring, lagi entah ngecamp, lagi motocamp, lagi apa, tidur gue nyenyak, gue bisa tidur cepat. Jam 9, jam 10 habis makan, tidur, bangun pagi. Tidur pagi, Tidur pagi, maksudnya tidurnya bisa lebih nyenyak. lebih nyenyak, bangunnya bisa pagi. Tidur jam 10 malam, bisa tepat waktu. Tapi harapan atau tujuan Overland ke depannya kira-kira apa nih Pak? Gue pengennya sih itu jadi Siapa tahu yang nonton bisa bantu mengambilkan, kita nggak ada yang tahu. Harapan Overland ke depannya sih gue pengen jadi wadah buat teman-teman yang lain, buat lu tuh harus percaya kalau misalkan perjalanan itu nggak ada hal yang nggak mungkin untuk memulai suatu perjalanan. Awalnya juga gue pribadi pikirannya tuh mungkin kayak lu orang kayak gue nggak bisa jalan nih, gue takut, gue apa. Lu harus cobain jalan sendiri di atas 2 hari atau 3 hari, jalan sendiri entah kemana, entah lu berani ke Jogja atau kemana sendiri, survive. Karena perjalanan pendidikan terbesar itu, terberat itu kadang bukan di keluarga, bukan di SD, bukan di SMP, SMA, di tempat kuliah, tapi di jalanan. Lu bisa tahu sifat orang di jalanan. Lu jalan berdua sama teman lu di atas 5 sehari aja, lu tahu sifatnya. Atau lu soal lagi jalan sendiri, gimana cara lu survive dengan duit yang terbatas, manajemen uang lu dikeluarin, manajemen perjalanan, belajar semuanya kanan kiri. Mana stop aja Pak? Yang mana? Oh iya. Hostnya jadi gua ya? Ada di mau nanya dia, tapi nggak Pak. Sama Awal mula. virtual. Gue lagi demen konten ya Bang Riko di Bintara Photo Works. Di Ada workshop kita. di workshop. Gue lagi seneng konten. Tadi apa yang lu senengin? Perihal orientasi seksual yang lu senengin laki-laki, perempuan? Mbak gue nonton. Ya mau. Apa jalan horor? Oke, di tengah gue sebut sedikit perjalanan aja ya, karena akan banyak perjalanan lain berarti nanti kan. Amin. Amin. Di sedikit perjalanan Bang Alif itu, apa yang paling ya ngena, berkesan, pengalaman yang membahagiakan, yang menyebalkan, atau mungkin menyeramkan, kayak ketemu 50 atau apa mungkin 3 elemen ya, menyenangkan, menyedihkan, menyeramkan. Menyenangkan dulu, berkesan, terus ya berkesan lah. Sumatera sih Pak, baru Sumatera itu. Karena gue ketemu orang-orang istilahnya stranger, gue gak kenal awalnya siapa, tapi dia tuh welcome banget gitu, welcome banget ke gue, ngerasa kalau gue itu kayak keluarganya. Gue sampai apal, maksud gue sampai apal orang-orang di Sumatera tuh yang kondisiin gue segitunya dari mulai jalan sampai pulang. kondisi ini yang artinya apa? Iya, sekedar ngopi,
Oke. sekedar ngopi, terus sekedar Menyambut lah ya. menyambut. Kayak Oh misalnya emang ada? ada dari Lampung itu, gue ada temen gue di Jogja tapi rumahnya di Lampung. Walaupun at least gue cuma minta ketemu sama dia, namanya apa? Itu kita ketemu di Bandar Lampung hari pertama. Dia datang ya karena udah lama juga di Jogja nggak ketemu kan, dia lagi di rumah. Ya udah gue disamperin, datang ngopi di rumah gue waktu itu. Terus di Palembang ada Bang Imam Hasan, Bang Imam lah. Halo Bang Imam. Bang Imam di Aspal Palembang, Bang Kris, terus Bang apa namanya? Gue lupa. Bang Chandra, rumahnya gue nginepin sama Opal. Bang Chandra, Makasih Bang Chandra. Ya teman-teman Aspal semuanya, pokoknya 3 orang itu, Bang Kris, Bang Imam sama Bang Chandra. Yang paling gue ingat lah karena 2 orang ini yang memang pertama nyambut, yang satu rumahnya kita tempatin kan. Makasih juga Bang Imam. Terus di Jambi ketemu temennya Opal, terus apa namanya, sampai ya pokoknya sampai nanti di Banda Aceh ketemu teman-temannya Bang Yusri, ada Bill, ada Joe, banyak, Bang Dayan, ya banyak banget. Di Medan juga Bang Imam, terus Bang Indra di Kandis, Bang Andi di Kandis, sama Ayah Aris. Udah itu gila, udah sampai ke barat-barat temen-temen Abdia. Gue mesti apa ya, berkesan banget sampai yang gue nangis tuh di Sumatera. Kenapa lu nangis? Apa? Terharu gue Pak, terharu kayak jiko orang tuh segininya ya. Tapi was-was juga, bukan was-was sih, lebih ke wah kalau mereka turun nih gue harus standby nih, harus kayak harus ada gitu buat mereka. Terus kalau masalah yang sedih, ada Jogja 2021 waktu gue Jogja tuh, itu bawa uang sekitar 300.000, itu budget yang ngepres banget. Wima, Dala, teman-teman mahasiswa Senal Touring emang bilang udah datang aja, yang penting ada ongkos buat bensin, semuanya ditanggung oleh mereka. Tapi waktu itu gue kecelakaan ternyata. Oh sempet tuh? Kecelakaan gue di Banyumas, HP mati, casan basah, duit gue tuh di Dana. Gue gak punya ATM waktu itu, duit gue di Dana. Tapi gue lagi bawa oli motor 3.100 masih utuh satu, sama tas. Di dalam tas gue ini ada tas pocketable itu, tasnya bisa kecil bisa dijadiin gede gitu, tapi gue packingnya kecil. Survive tuh gue. Maksud gue bensin gue habis, gimana caranya gue bisa sampai Jogja dulu, karena gue gak bisa ngomongin siapa-siapa. Jualan oli gue Pak, tawarin bengkel satu, gak ada yang mau. Sampai ada yang nolongin gue itu petugas SPBU di Jatilawang Banyumas. Motor gue parkir dulu di depan, gue nawarin ke dia, Mas mau nggak beli oli saya gue ceritain kejadiannya kenapa gue bisa begini. Akhirnya dia ngecek di marketplace harga motor 150.000, gue cuma minta 60.000, ditukar sama bensin. Dia mau, tapi gue bilang kami coba 70.000 jadinya. Akhirnya ditukar sama bensin, gue bisa lah nyampe Jogja. Tapi gue gak minta kontaknya karena HP gue mati segala macam, gak bisa ngapa-ngapain kan. Oh tuh berarti ada abang-abang pom bensin yang bantuin lu? Yang bantu itu hitungannya gue bantu karena dia mungkin ngeliat gue iba basah, terus sini gue kan robek berdarah karena laka itu kan. Karena mau dibantu sama dia ya. Sampai sekarang kalau misalkan gue lagi sempet touring ke sana lewat pom bensin itu, gue masih apal namanya gitu, tapi gue lupa, tapi gue tahu mukanya. Wah lu lupa namanya? Iya, jadi kalau kesana, Mas aku lupa sama sampean gitu, dia ngomong, ya nolong Mas, boleh sampai pernah nolong aku dulu. Oh kira sempat ketemu lagi? Sampai ketemu lagi, jadi 2022 tuh gue sering banget bolak-balik Jogja karena ada kerjaan kan. Adalah sebulan tiga kalian bolak-balik Jogja. Akhirnya ya udah sampai sekarang kalau misalkan mau ke Jogja, gue pasti ngeres di pom bensin itu, ngobrol, beli kopi apa. Itu sedih. Kalau serem banyak Pak, tapi yang serem, yang benar-benar serem itu cuman jalur selatan, Bandung, Gentong nama daerahnya, nama daerahnya itu Cidora. Udah mau lewat Tasik kalau nggak salah. Subuh nih. Udah mau lewat Tasik. Itu jam 6 malam. Jam 6 sore, maghrib, gue lagi nge-record tuh. Pertama kalinya gue nge-vlog ke Jogja. Main ke GoPro. Jadi kondisinya berkabut sama gerimis. GoPro gue masukin dong, gue matiin, gue masukin. GoPro-nya Zel tuh buat gue.
GoPro gue masukin, terus nggak lama gue jalan tuh, emang jalanan tuh cuma truk-truk doang tuh, karena mau maghrib kan, gue nggak tahu kalau daerah itu ternyata maghrib nggak boleh lewat karena nunggu habis maghrib banyak kan, karena tebing terus ya katanya bahaya sih jalannya emang. Kalau licin juga, ada rombongan kayak lu tahu acara-acara adat di Bali nggak sih, pakai baju putih-putih, kebaya. Nah gue ngeliat itu orang rame di tengah jalan, gue record pak, gue ngeliat GoPro, gue record begini, tapi gue pegang GoPro-nya. Ingat banget gue record, karena kalau GoPro record tuh merah-merah gitu kan. Record, gue masukin lah GoPro. Gak lama dari tebing-tebing itu masuklah ke jalan utama, memang jalan utama tapi rame, ada Indomaret. Hujan udah berhenti, setengah 7 jam 7-an gue berhenti di Indomaret. Tanya dong gue ke mbak-mbaknya, mbak, teh kamu kayak masih di daerah global kan? Kayaknya teh di sini tuh di atas masih suka ada acara adat yang naik ke gunung, nyembah ini atau kayak bukan sugihan sorry, masih kayak apa ya, naruh sajen gitu kan, masih ada kepercayaan gitu ya. Si tetehnya ada depan sama si pramu cowoknya, tatapan ditanya, enggak Indomaret pak, maaf Indomaret, tatapan maksudnya apa? restoran, Iya, pramugara. karena tatapan pramugara ya. Enggak, pesawat kan? Pokoknya dia tatapan, dia nanya, A-nya lewat jam berapa tadi? Maghrib pak, ini baru sampai. Berapa orang? Sendiri. Gue bilang sendiri. Tawa tuh, harusnya sebelum daerah Cidota berhenti aja sampai habis mandi. Daerahnya rawan, dia bilang rawan sih gini-gini, dan yang AA lihat itu nggak pernah ada kayak gitu. Terus gue bilang, gue record, ini ada di GoPro kok, mau lihat? Gue kasih lihat, nggak kebuka file pak, nggak bisa di record, jadi recordnya cuma resek-resek doang. Terus mbaknya udah yang si tetenya udah yang kayak kan wah gue ini dong sebut gue anjing, malah sendiri, masih jauh, belum Cilacap, belum ini. Tapi gue positif thinking tuh, enggak kali emang lagi iseng aja lah. Terus tetenya bilang, ini udah malam Cilacap juga hutan jatinya gini-gini, Pangandaran belum, kalau bisa cari barengan. Gue cuek, jalan lagi, ngerasa diputerin gue, poin lagi ke Cilacap, gue Banjar, ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Itu gue pernah ceritain ada di Instagram, masih ada pak, di arsip gue ceritain itu, karena habis kejadian itu gue merasa nggak percaya gitu loh. Yang paling serem banget itu yang gue rasain bener-bener, yang selebihnya mah kayak cuma diliatin, kayak merasa ditumpangin biasa. Kalau touring sendiri ya udah hal yang lumrah aja, karena gue nggak merasa ini banget. Akhirnya setelah dari Indomaret itu mulai lagi perjalanan, tapi gimana? Aman? Itu merasa diputerin aja, bisa diputerin kok nyampe harusnya ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah di Banjar itu nggak nyampe 3 jam 2 jam nggak nyampe harusnya. Dan lu? Gua dari jam 7:30 jam 12 malam baru nyampe perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat di Banjar. Kondisi kering, maksudnya jalannya kering, nggak basah. Kalau basah oke, gua pelan-pelan, ini kering. Itu sih yang gua nggak logis. Gue sebenarnya gak percaya masalah kayak gitu-gituan, logis, apalagi lagi kebetulan logis indah namanya. Oke, lu gak percaya sama itu? Lu gak percaya ada yang Gua- namanya hantu, hal mistik, gaib? Lu gak percaya berarti? Percaya gue pak, cuman maksud gue nggak bakal terjadi sama gue pas waktu touring sendiri gitu. Lu gak percaya sama Gus Samsudin berarti? Gue percaya sama Gus Farhan. Terakhir di Polres pak kayak gitu. Nah, Di Polres terakhir. Oh lupa. Asyik dingin 16 deh. jadi pengalaman horor buat di Bandung itu apa? Jawa Barat ya? Iya. Pas mau ke Jogja juga itu, karena Jogja tuh feel like home gue. Jadi sering bolak-balik Jogja ya. Kebanyakan cerita itu pas mau perjalanan ke Jogja. Dari awalnya yang
iseng, dibegal, motor trouble, ya pas setiap mau ke Jogja ada aja. Dan kalau teman-teman ngeliat ini ada suara-suara, ini pertama itu air. Cair Terus aja nih. ini instrumen musik. Sama satu lagi ada yang ngorok. Itu editor lu ya. Ini editor. Kelas udah punya editor. ABS. Kita pause dulu Pak buat thumbnail. Titit. Jadi, Thumbnail. Oh ini udah berapa menit? Ini kalau nggak yang lucu aja Pak, tampilannya di atas meja nggak ya? Yang profil itu apa? Bisa. Bisa anak sih. Untuk sini. Gitu. Ini lah obrolan nggak bisa tidur. Nah, ini kan kontennya Pak Alif ini ya. Saya aja yang nanya nih Pak. Iya. Jadi gimana nih konsepnya? Saya bekerja dengan Bapak kah ke depannya atau seperti apa nih jadi host nih? Kalau begini, Doain aja mungkin ini jalannya buat pembuka nanti kita jadi konten kreator kayak Pandawara Group, nggak tahu. Balomba, tidak tahu. eBay, One Love, ada orang kan ngebersihin sampah. kita nggak nyampahin. Kelas ke sini. Nah, aja. Nyampain sungai. Apakah Pandawara akan mendatangi sungai ini di kelas sampahin atau tidak? Apa mungkin kita nyampahin gedung legislatif? Titit. Apa mungkin kita nyampahin politik-politik di atas sana? Titit. Oh, jangan. Apa tuh? Yang ini. Udah kartu kuning aja itu. Nggak tahu gara-gara di 17 pas overselanjur naik kemarin harusnya ada hari ke-17 hari terakhir, cuman di ban sama YouTube, entah pelanggaran apa gua nggak paham. Pelanggaran HAM yang belum tuntas. 365 satu berapa? 19 tahun. Enggak ini ya. Arema Aja. Ayo banget. Penjuruan. Jadi kalau perihal politik, saya pribadi melihat Pak Alif ini ada potensi sebenarnya untuk terlibat di politik. Oktober saya Naik ke gedung DPR. Mas Bowo. Harusnya Bapak yang nanya Pak. Saya bingung itu. Berarti sampai di sini vlogan Kan sebetulnya podcast tidak berguna ini awal mula dari Overland dan sedikit cerita horor. Nantikan konten selanjutnya, siapa tahu kita sudah besar, Amin. kita sudah berpuluh subscriber, Amin. Oh ini baru 2 doang subscriber. kebetulan udah 100 Pak, 125. Oke, kira baru 2. Siapa tahu. Nah siapa tahu teman-temannya Bang Alif ada saran ya perihal Konten. konten atau mungkin podcast dan membahas apa, mungkin bisa ya di komen ya, di komen di IG-nya DPR Kabupaten Lumajang. Selesai. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kalau gua nutupnya manual karena lagi edit kan, hidup ini.